Salam saudara terkasih, salam akhir pekan untuk kita. Pada hari ini, mari kita jalani akhir pekan dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita akan semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 16 ayat 10 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sanga isi haposan dia kapangalahu na menek, haposan musema ia dia kapangalahu na gudang, tapi anggo halak na so jujur dia kapangalahu na menek, nada jujur musei dia kapangalahu na gudang." Nah, bahasa Indonesia, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah ini diceritakan oleh Yesus tentang bagaimana menghadapi kehidupan yang berhubungan dengan mamon atau berhubungan dengan uang. Kemudian dibuat sebuah perumpamaan tentang seorang bendahara yang jujur, yang mengumpulkan orang untuk membayar hutangnya dan kemudian diberikan kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya Yesus menceritakan tentang bagaimana sikap hidup di dalam menghadapi perkara. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa siapa setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Dan juga disambung dengan kalimat, barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara besar. Artinya, kehidupan kita dilihat daripada konsistensi kita dalam menimbang segala situasi. Banyak orang menjadi menganggap remeh oleh karena hanya sedikit yang mau dihitung. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, ini hanya sedikit. Ketika kita hilangkan, maka orang tidak akan tahu. Atau ketika orang tahu pun, maka mereka akan maklum-maklum saja. Sebenarnya hal demikian yang dikritik oleh Yesus agar setiap orang memperhatikan tanggung jawabnya, bukan daripada apakah kecil atau besar. Kita harus menghargai apa yang dipercayakan bagi kita dan lihatlah tanggung jawab itu dengan sebuah kebenaran dan kejujuran. Ketika kita menganggap karena dia adalah masalah kecil, maka kita menjadi sewenang-wenang untuk melakukan keputusan dan pemikiran, maka pada saat itulah kita dikatakan tidak setia dalam perkara kecil. Karena banyak orang mengatakan tidak apa-apa, ini hanya sedikit saja, atau tidak apa-apa, karena ini hanya mengenai kepada orang-orang kecil saja. Dan banyak lagi pendapat orang menanggapi terhadap hal-hal kecil. Namun Yesus mengingatkan bahwa kita harus setia kepada hal-hal kecil. Jangan setelah hal besar kita mengatakan saya akan lebih baik ketika hal besar. Contoh kecil ini kalau dihadapkan dengan mamon, bagaimana kita bisa setia ataupun dianggap menjadi orang yang dapat dipercaya kepada hal besar, materi yang lebih besar, sedangkan hal-hal kecil saja kita sudah ambil, kita sudah hilangkan, dan kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita coba sadari bahwa apabila kita ingin menjadi besar, jadikan dirimu sebagai orang yang setia melakukan perkara-perkara kecil. Orang yang tidak mengambil hal-hal kecil atau menutup mata terhadap segala persoalan yang terjadi karena dianggap biasa-biasa saja. Firman ini mau menghantar kita
untuk menyadari dengan benar bahwa perkara kecil menjadi langkah untuk menjadi perkara besar. Siapa yang menjadi benar dalam hal-hal kecil, dia akan menjadi benar dalam hal-hal besar. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang kehidupan ini akan dimulai daripada hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil, dari menghadapi persoalan-persoalan yang biasa menurut umum, namun kita konsisten untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menuntun kita, mengarahkan kehidupan kita untuk menjadi setia dalam perkara kecil, untuk menjadi menghidupi dan menjadi melakukan yang terbaik di dalam hal-hal yang kita anggap sepele dan sederhana. Ketika kita bertanggung jawab di dalam yang sepele dan yang kecil itu, yang pasti akan diberikan kesempatan kepada hal yang lebih besar. Ini mungkin biasa kita lihat. Umpamanya, ada sebuah komunitas yang kecil melakukan kepanitiaan, mungkin kepanitiaan Natal atau kepanitiaan Paskah atau kepanitiaan untuk perkunjungan dan retreat. Ada juga kepanitiaan-penelitian yang lain. Ketika kita setia mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan sebagai tugas kita, yang pasti ketika ada kesempatan yang lebih besar lagi, orang akan memberikannya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ketika kita mendapat yang kecil, mendapat apresiasi dari pekerjaan kita yang kecil itu, setia saja, nikmati saja, syukuri saja. Karena apa? Karena ketika kita bisa menikmati hal-hal yang kecil itu, ketika kita bisa menjadi tetap bersyukur dengan apa yang kecil itu, maka ketika Tuhan memberikan kesempatan yang lebih besar lagi, kita akan menjadi tetap bersyukur. Kita tidak akan menjadi kehilangan arah, kehilangan iman, namun tetap melihat bagaimana Tuhan menuntun dan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, meskipun hal-hal kecil, meskipun yang menurut banyak orang sebagai sesuatu yang sederhana, lakukan di dalam kesetiaan. Karena dengan demikian, engkau akan diangkat menjadi lebih tinggi lagi daripada yang engkau pikirkan, yaitu menghadapi dan menjadi diberi tanggung jawab yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Biarlah firman Tuhan menjadi menuntun kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami kesetiaan kami kepada perkara yang kecil akan menjadi memberikan kesempatan yang lebih besar. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini diberikan komitmen dan semangat untuk tetap melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.